Kevin, Tia, Siti, Lisa, Anel, Lilis, Aca. Video kami sangat seru loh, jangan di skip ya. Selamat menyaksikan. Desa Harapan adalah desa kecil yang jauh dari pusat kota. Selama ini, masyarakat sangat kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan karena jarak ke puskesmas mencapai 20 km. Ongkos perjalanan yang mahal dan jalan dengan kondisi yang buruk membuat mereka memilih untuk tidak berobat. Lihat kondisi ini, masyarakat merasa perlu untuk melakukan sesuatu agar pemerintah mendengarkan mereka. Dari sinilah proses advokasi dimulai. Ibu, permisi, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari Jurnalis Mata. Kami ini dari SMPI. Di sini kami perkenalkan dulu ya. Saya dan rekan saya, nama saya Tasya dan jadi Bapak Ibu di sini saya dan rekan saya berencana untuk meneliti apa saja sih permasalahan yang ada di desa ini. Sebelumnya Bapak Ibu boleh saya wawancarai untuk data-data saya untuk meneliti dengan rekan saya. Saya juga dan teman saya ini mengambil sedikit dokumentasi agar menjadi bukti nanti di lapangan. Apakah boleh Bapak dan Ibu? Boleh. Terima kasih Pak. Sebelumnya izin maaf Bapak Ibu untuk data kami. Nah di sini permasalahan di desa ini apa saja sih Bu? Kira-kira yang kesulitan? Kalau saya jujur, saya kesulitan untuk kontrol karena kandungan saya sudah 7 bulan, di mana saya sulit untuk ke puskes dengan jarak 20 km dan biaya untuk kesana cukup mahal pulang baliknya. Jadi saya berat untuk kesana. Saya berharap ada perubahan sih biar kita dipermudahkan untuk kontrol karena 7 bulan itu cukup rawan gitu. Oh sebetulnya memang nggak ada ya puskesmas di sini atau tempat berobat. Jadi kenapa kalau nggak ada Puskesmasnya jauh mbak jaraknya kalau dari sini. Jadi kita hampir nggak pernah kontrol. Kalau bisa dibilang 2 kali dalam beberapa bulan ini tuh kontrol. Oh jadi aku memang nggak secara 20 km dulu nggak bisa mengakses puskesmas. Iya. Baik ini Bapak sendiri itu keluhannya apa sih untuk mengangkat di puskesmas? Keluhan saya itu sebenarnya sangat banyak, dimana kerjaan saya juga selalu kendaraan juga saya tidak ada. Jadi dengan dari istri saya selalu menggunakan angkot atau sepeda dari mana dan rumah jauh dan biayanya pun tinggi. Ya, seperti itu. Baik, untuk itu kami akan meliput Bapak Ibu ini tugas kami karena kami akan mendata apa sih kesulitan di tempat ini ya di desa ini terutama. Mbak ini ada apa ya? Oh jadi kami lagi wawancarai masalah di desa ini. Oh kalau aku nyamain duluan boleh nggak? Di sini tuh desanya tuh kayak kurang imunisasi gitu buat anak-anaknya. Jadi di sini tuh banyak anak-anak yang stunting gitu mbak. Yang deket tadi udah oh nggak apa ya? Iya. Itu di sini kan? Nah jadi di sini tuh kayak anak-anaknya stunting semua. Nggak semua sih tapi banyak kan gitu. Jadi anak-anaknya gitu. Kenapa bisa stunting? Soalnya di sini itu fasilitas buat puskesnya itu jauh, jadi banyak orang tua yang susah buat ngajakin anaknya buat ke puskesmas buat imunisasi. Oh di sini tuh benar-benar kenal ya Bapak Ibu buat imunisasi dan lain-lain itu kayak puskesmas tuh benar-benar nggak pernah datang ke sini tuh nggak pernah juga. Jadi kita jarang juga diimunisasi gitu. Kalau mau ke kota baru imunisasi. Oh sebelumnya itu tapi ibu tahu tentang imunisasi kesehatan itu tahu. Nggak tahu ya orang tua. Tapi kayaknya itu kurang tahu deh buat orang tua. Soalnya itu jarang ada yang keluhan gitu mbak. Kakek saya juga gitu ada keluhan. Kakek boleh tahu pegangannya buat apa pak? Ketinggalan mungkin. Kakek saya tuh udah tua jadi dia suka pusing-pusing gitu terus susah puskesmas soalnya kan kayak aku bilangin tadi puskesmasnya itu jauh jadi kakek tuh selain pusing susah untuk berobat gitu ya kan? Terus udah capek. Jadi selama di sini selama ini kakek tuh nggak pernah ke desa banget gitu mau kontrol. Jadi nggak tahu nih permasalahannya atau sakit-sakitnya tuh nggak pernah dikonsultasi sebenarnya sebelumnya itu nggak pernah. Oke. Dari aku wawancara ibu terus bapak juga kakek terus Nisa juga berarti emang nggak ada imunisasi edukasi juga nggak ada berarti ya jadi butuh banget puskesmas di sini ya buat kalian juga ya bapak ibu supaya dapat edukasi lah ya utamanya terus juga pengobatan yang layak ya nanti akan kami kumpulin dan insya Allah nanti doakan aja ada kebijakan mungkin ada program yang akan kita bikin atau apapun itu diutamakan. Aduh, matilah jago batu. Ada apa ya di situ? Hei, Pak Laura. Jadi kamu yang di situ. Udah. Oh ini Kak Roma, ini sedang apa ibu? Tadi habis balik dari satu orang, ini ada apa main? Oh kami ini lagi ngedata buat ibu-ibu dan bapak-bapaknya apa sih keluhannya di daerah ini? Oh, banyak kan kami ini, tapi ya, lah, komen di forum desa, lah sampai ke Facebook. Tapi jadi apa ini? Oh, itu, gak ada komentar sama Tak sekali. ada iya, Bu. Oke, kalau gitu bapak ibu ya, ibu kakek, bapak Sakrul, juga Kak Nisa, terus juga ibu Roma, makasih ya ibu udah mau ngasih tanggapannya tentang masalah-masalah yang ada di desa. Kami sebagai tim jurnalis ya, walaupun
permasalahan yang ada di desa ini. Kami juga sudah berunding sama pihak jurnalistik tersebut mengenai permasalahan kalian, dan kami dari Community Education itu membawakan solusi yang baik untuk desa ini, yaitu pengadaan pentingnya puskesmas keliling di desa ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Ibu. Nah, pentingnya puskesmas keliling ini bisa memberikan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil seperti di Desa Harapan kita ini. Kita bisa memberikan layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Contohnya, mobil puskesmas keliling ini akan beroperasi di lingkungan sekitar kita. Lalu kita juga mendukung pemeriksaan dan pengobatan serta menjangkau daerah yang terisolasi. Nah, pastinya ada dong layanan yang akan ada di puskesmas keliling tersebut yang bisa memenuhi harapan ibu-ibu serta bapak-bapak dan anak-anak sekalian yang kita masih kurang ya di desa ini. Ini pasti jenis layanan itu ada pelayanan ibu dan anak dari kemarin yang ibu bilang katanya mau periksa kandungan jauh harus ke desa sebelah yang menempuh berkilo-kilometer, jadi ibu-ibu bisa ngecek kesehatan kehamilan ya di puskesmas keliling ini, dan juga anak-anak bisa diberikan imunisasi, pengecekan kesehatan berkala ibu dan bapak sekalian ya. Nanti juga ada pelayanan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk lansia kayak kakek kemarin yang mereka tuh kayak males ngecek kesehatan, mereka entah tiba-tiba terkena diabetes itu karena jauhnya layanan kesehatan tadi, jadi bisa langsung cek di puskesmas keliling ini. Dan juga yang terakhir pastinya akan menjalankan dan kesadaran akan tentunya menjaga kesehatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, nenek-nenek dan semua masyarakat itu bisa secara gratis nih mau memeriksakan kesehatannya tuh ke puskesmas keliling kita ini. Mungkin segitu dulu penawaran solusi dari kami, karena solusi ini akan kami bawa lagi ke pemangku kesehatan biar mereka juga memberikan pengadaan puskesmas keliling kepada desa kami. Sekiranya itu saja dari kami. Terima kasih ya ibu bapak atas perhatiannya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, selamat pagi bos. Selamat pagi-pagi, silakan duduk. Oke. Nah, jadi gini nih Bu Bos, yang kami dapat dari Desa Harapan itu atau daerah Harapan itu, kami itu menemuin banyak banget nih dari ibu hamil, terus juga ada kakek yang udah lansia banget, udah berumur banget, sampai jenggotnya aja udah putih, Bu, bayangin. Terus juga ada kayak pemuda-pemuda desa gitu yang kurang imunisasi. Terus juga selain itu tuh emang tingkat pekerjaannya itu selain petani itu emang susah banget tuh di kota itu. Jadi suami si ibu hamil tadi aja kerjaannya tadi kan nggak jelas nih. Terus kendaraan tuh juga sulit banget di situ. Jadi kalau dari mereka itu kan karena banyak banget nih yang udah sakit kayak ibu hamil tadi tuh pasti perlu check up kan. Sedangkan si puskesmas itu dari jarak desa dia itu jauh banget, sekitar 20 kilometeran. Dan itu harus ditempuh sama si ibu hamil dan suaminya tadi. Ibaratnya suaminya tadi tuh nggak punya kendaraan sama sekali. Terus juga kalau mau naik angkutan umum itu lumayan mahal banget. Jadi nggak ada solusi lain selain emang harus ke puskesmas yang jaraknya jauh tadi. Jadi konsultasi aku sama si warga-warga desa tadi itu mereka butuh banget puskesmas, Bu. Jadi puskesmasnya itu ya untuk mereka bisa konsultasi, juga kalau misalnya ada yang sakit itu bisa berobat dengan cepet. Nah, saran aku gimana kalau kita tuh bikin puskesmas atau apa nih dari ibu yang ada masukan apa nih? Oke, boleh nih. Oh, bagus banget nih liputan kalian, apalagi untuk kalian yang baru magang. Saya apresiasi sekali gitu. Alhamdulillah ya, itu. Baik, untuk liputan kalian itu sudah bagus. Saya bantu untuk bilang ke pemerintah yang bersangkutan ya. Oke, baik Bu. Untuk itu nanti semoga kami kedepannya bisa berita ini bisa banget ya Bu dilakukan. Semoga soalnya emang benar-benar krisis banget sih itu. Nanti bisa kalian kita lagi Siap, misalnya siap. ada yang mau ikut. Oke. Ya, terima kasih ya atas. Bagaimana nih dengan kabarnya? Baik Ibu. Bu, kebetulan ada anak-anak mantan saya meliputi di Desa Harapan bahwa di sana banyak ibu hamil, lansia, dan pemuda-pemuda desa yang kekurangan imunisasi sehingga mengakibatkan stunting. Terus juga mereka itu dikarenakan sangat susahnya dalam mengakses puskesmas. Nah, kira-kira gimana nih solusi dari ibunya sendiri? Oh iya Ibu, terima kasih atas informasinya. Nanti akan segera kami tidak lanjut. Terima kasih semuanya sudah hadir. Isu kesehatan ini sudah jadi pusat perhatian. Saya harap kita bisa menemukan jalan keluarnya. Saya persilakan untuk perwakilan penyuluhan untuk memberikan solusi dan juga permasalahannya di depan. Baiklah Ibu dan Saudara, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami perwakilan ingin memberikan permasalahan yang menjadi isu hangat pada anak ini dan juga solusi dari kami. Yaitu di sini ada proposal pendirian puskesmas keliling. Ini kita masuk ke permasalahannya dulu ya. Jadi kan kesehatan ini merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu yang kecil itu pasti masih banyak yang belum mendapatkan akses kesehatan secara penuh gitu. Makanya contohnya kayak Desa Harapan, mereka tuh puskesmas itu jauh dari desa. Makanya kami menghadirkan solusinya yaitu puskesmas keliling. Karena saya akan melanjutkan. Nah, di pendirian puskesmas keliling ini kita mempunyai tujuan yang untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di daerah terpencil. Dikarenakan di daerah terpencil kan susah untuk mengakses puskesmas. Nah, lalu untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan juga, terus juga kita bisa menurunkan angka
kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu bisa jadi menunjang program pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya promotif dan juga preventif. Lalu di sasarannya kita mempunyai sasaran masyarakat yang tinggal di jangkauan yang jauh, lalu ada ibu hamil, balita dan juga anak-anak. Lansia juga bisa di puskesmas keliling ini. Lalu masyarakat dengan keterbatasan akses transportasi itu menuju fasilitas kesehatan tersebut. Nah, untuk kegiatannya ini ada pelayanan kesehatan dasar, lalu pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti ibu hamil yang ada mengeluh kepada kita, lalu pencegahan penyakit dan penyuluhan dan edukasi kesehatan. Jadi artinya dari puskesmas keliling ini ada yang dibutuhkannya yaitu sarana dan prasarana. Jadi terwakil dalam proposal kami yaitu ada yang pastinya mobil dari puskesmas keliling tersebut. Nah, mobil ini pun merangkum ada peralatan medis, lalu ada obat-obatan esensial, alat komunikasi dan pencatatan dari medisnya sendiri, lalu ada alat promosi kesehatan. Nah, selain mobil tadi juga adanya tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Jadi ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi yang fresh yang belum ada pekerjaan gitu. Lalu ada tenaga kesehatan itu ada dokter umum, lalu ada bidan, perawat, juga tenaga administrasi. Lalu ada estimasi anggarannya. Nah, estimasi anggarannya ya pastinya sih kami butuh biaya untuk pengadaan mobil puskesmas kelilingnya tersebut ibu. Nah, jadi kami masih merincikan perkiraan biayanya itu ada di 600 juta untuk kayaknya itu di 30 unit mobil puskesmasnya keliling tersebut. Lalu ada peralatan medis dasarnya itu kayak mencakupi alat tensi, timbangan, alat-alat imunisasi itu ada di 150 juta. Lalu ada obat-obatan dan vitamin itu di kisaran 100 juta karena banyak sekali anak-anak kecil yang kurang vitamin gitu ibu di desa-desa terpencil. Lalu ada gaji dan insentif tenaga kesehatannya, pastinya mereka akan mendapatkan gaji itu berkisar di 200 juta. Lanjut ke bahan edukasi dan promosi kesehatan itu hanya di range harga 25 juta dan ada biaya operasional itu kayak biaya bensin, perawatan dari mobil, logistiknya itu ada di 100 juta. Jadi total keseluruhan dari anggaran dari puskesmas keliling ini ada di 1.175 juta. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai permasalahan yang kami bawa dan juga solusi untuk permasalahan tersebut yaitu puskesmas keliling. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Baik, sebagai jurnalis saya akan menyampaikan informasi untuk media publik untuk tahu bahwa ada langkah nyata dari pemerintah untuk mendukung masyarakat. Itu saya juga akan mendiskusikan investigasi dengan tentang kondisi real di lapangan supaya masyarakat dan pemangku kebijakan sadar tentang akan pentingnya program ini. Iya, dari sisi sosial medianya saya siap membantu untuk mengkampanye lewat media. Edukasi ini akan lebih cepat menyebar jika dikemaskan menarik, apalagi anak muda sekarang lebih banyak terpapar medsos. Baik, semuanya terima kasih banyak atas usulannya. Usulannya sangat didukung oleh pemerintah. Yang pasti atas usulannya sangat baik dan juga didukung oleh pemerintah. Nanti saya akan sampaikan kepada pemangku kebijakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bagaimana hasil rapatnya Ibu? Jadi gini Bu Jasti, kami kemarin sudah rapat dengan pihak terkait. Mereka memaparkan untuk program puskesmas keliling untuk daerah terpencil. Program ini dinilai penting karena banyak masyarakat yang belum terlayani. Lili dan Siti itu sudah menyiapkan rencana detail termasuk lokasi, prioritas dan kebutuhan tenaga medis. Ini mirip dengan program sebelumnya. Kalau melihat data dan agensinya, kayaknya program pusing ini memang perlu direalisasikan. Kalau dari saya Bu, sebaiknya segera dilaksanakan sebelum kondisi di lapangan semakin memburuk. Yang perlu kita putuskan sekarang adalah apakah program ini layak di ACC. Kalau di ACC, kami akan segera koordinasikan pelaksanaannya. Baik, saya setuju. Program ini saya ACC. Bu Ama, Bu Seti, tolong siapkan langkah selanjutnya dan informasikan pihak yang terlibat. Jadi kami akan menghubungi pihak terkait untuk pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita resmikan puskesmas keliling kita agar kesehatan di desa kita lebih terjaga. Baiklah, terima kasih Bu DPRD yang telah melakukan semua ini sehingga puskesmas keliling bisa terjadi di desa kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, puskesmas keliling resmi dibuka. Gimana nih teman-teman? Seru banget kan? Sekian video dari kami mengenai puskesmas keliling.